Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi, dan insya Allah nikmat share berbagi cerita dan ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerhati AA Billy, hari ini saya bersilaturahmi ke kediaman saudara saya, sahabat saya, Bapak Duri, yang mana beliau beberapa bulan yang lalu mengalami musibah kecelakaan kendaraan bermotor. Atas musibah tersebut, alhamdulillah Pak Duri diberikan nikmat kesembuhan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pemerhati AA Billy, marilah kita sama-sama mendengarkan cerita dari Pak Duri perihal kejadian tersebut, sehingga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Baik, pemerhati, kita akan tanyakan kepada beliau. Pak Duri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Duri, terima kasih nih Pak Duri sudah mau menerima saya untuk bersilaturahmi, sehingga insya Allah kalau kita bersilaturahmi, nikmat akan kita dapat nih Pak. Nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan lain sebagainya. Oke, Pak Duri, singkat cerita nih Pak, untuk memberikan motivasi kepada pemerhati AA Billy, kapan dan bagaimana ceritanya perihal kejadian musibah tersebut. Yang kedua, atas dasar musibah tersebut, Pak Duri, menurut kacamata saya ini ada perubahan dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Duri. Terima kasih. Kejadian kecelakaan itu saya masih ingat benar. Tahunnya tahun 2019, bulannya bulan September, tanggalnya 25. Waktu itu saya lagi pulang kerja. Nah, kebetulan saya nggak tahu kenapa saya itu berangkat kerja, waktu pulang kerja itu merasa diri saya tuh sehat walafiat, saya nggak ada apa-apa. Tapi saya juga nggak tahu entah kenapa tiba-tiba waktu saya udah masuk ke komplek, udah hampir di rumah malah. Itu kira-kira kalau jalan kaki dari rumah saya ke kejadian itu mungkin ya kurang lebih sekitar 10 menit lah kalau untuk jalan kaki. Nah, itu saya merasa udah nggak sadar apa-apa. Tahu-tahu saya ingat betul itu saya udah ada di rumah sakit. Dan yang tahu kejadian itu mungkin istri saya. Cuman yang jelas saya merasa ya inilah yang harus saya alamin. Ini semua memang ya boleh dikatakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala buat saya. Nah, tapi saya di setiap doa saya hampir detik, setiap detik saya tuh mengucap, ya Allah, kuatkanlah saya. La haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena saya merasa bahwa yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai daya upaya dan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuh ibaratnya hanya bisa berdoa, itu aja. Ya itu. Terus apalagi nih? Yang tadi ketika atas musibah tersebut bisa Iya. bangkit dari sehingga menjadi dekat kepada Allah. Iya. Karena dengan musibah itu mungkin saya merasa saya ibaratnya itu ditegur lah. Ibaratnya kayak misalnya seorang anak itu ditegur sama orang tuanya ibaratnya.
Saya ditegur, saya disayang. Yang dulunya mungkin saya hanya mungkin dicubit sedikit, tapi saya mungkin nggak insaf, nggak ingat sama yang di atas. Kemudian Allah memberikan teguran yang mungkin agak keras kepada saya. Jadi saya merasa bahwa inilah saya harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan saya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, dan di setiap doa saya itu hanya mohon perlindungan, mohon selalu didekatkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Amin. Amin. Terima kasih Pak Duri, sekilas pemaparan cerita yang disampaikan Pak Duri. Ketika mendapat musibah, beliau selalu berdoa setiap detik. Satu kalimat yang luar biasa ini Pak, yang kita sering ucapkan di surat Al-Quran juga ada, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apapun kondisinya, kita semua serahkan kepada yang maha kuasa. Alhamdulillah pemerhati, dengan tragedi kecelakaan ini Pak Duri ini bisa bangkit, bisa bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya tuh beliau mendapatkan rahmat dan hidayah. Alhamdulillah pemerhati. Kemudian Pak, untuk support dari keluarga bagaimana Pak ketika Bapak mengalami musibah kecelakaan yang luar biasa itu Pak? Yang jelas untuk keluarga saya, dari anak, terutama anak dan istri, itu tidak ada satupun yang istilahnya terus mengucilkan saya atau membenci saya, nggak ada sama sekali. Dan mereka semua selalu sayang, dan tidak ada yang merasa, oh ini bapak kok tidur aja, bapak kok begini, nggak ada. Jadi dia selalu memberi semangat. Malah justru di setiap saya merasakan mungkin sedikit pusing atau mungkin di sini kenceng dan sebagainya, itu dia yang selalu memberikan semangat. Semua pasrahkan sama Allah, karena semua yang terjadi ini itu semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu, kalau kita nggak pasrahkan semuanya kepada Allah, kita hanya istilahnya cuma cengas-cenges begitu. Jadi kita ini apalah, nggak ada artinya di mata Allah. Baik, terima kasih Pak Duri. Jadi apapun bentuknya kita berpasrah diri ya Pak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebuah musibah itu adalah teguran keras dari Allah. Yang tadi Pak Duri sampaikan, selama ini hanya dicubit sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kejadian itu Pak Duri benar-benar ditabok atau dibangkitkan ya, untuk ditabok yang keras lah istilahnya. Tapi alhamdulillah ya Pak Duri, semua itu kejadian ada hikmahnya Pak. Ada hikmahnya dan manfaatnya yang sangat luar biasa. Ya beliau juga sekarang istiqomah menghadiri sholat di masjid ya Pak. Saya sendiri senang sekali nih Pak, punya saudara bangkit ya untuk selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara singkat keluarga selalu support ya Pak. Support dan mendukung kegiatan Pak Duri selama waktu itu masih sakit ya Pak. Baik, pemerhati Billy Channel, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa apapun bentuknya musibah yang Allah berikan, kita harus pasrah diri ya Pak. Walaupun dengan kondisi yang sakit, beliau selalu berdoa setiap detik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya pribadi mewakili pemerhati Billy Channel berdoa kepada Pak Duri, semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan yang luar biasa, dan semoga tetap teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya yang sehari-harinya 5 waktu ya Pak sholat. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf Pak Duri, mohon maaf pemerhati. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Duri atas waktunya. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi pemerhati Billy Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.